Halo kawan-kawan semua, semoga kita selalu dalam sehat walafiat, bahagia, dan semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Bersama saya Muhammad Faisal Amin, masih di kelas Expert System. Materi video yang akan kita pelajari hari ini adalah Inference Techniques. Pengetahuan domain akan direpresentasikan dalam seperangkat if-then. Di dalam if-then itu kita akan merangkai fakta-fakta, ya. Fakta di bagian kondisi, ya, atau antecedent, dan juga fakta di bagian then atau konsekuen. Mesin inferensi akan membandingkan setiap aturan yang disimpan dalam basis pengetahuan atau knowledge base dengan fakta yang tercantum di dalam database. Ketika bagian if kondisi dari aturan cocok dengan fakta, aturan dinyalakan atau kalau dalam bahasa aslinya aturan dinyalakan itu disebut dengan fired dan bagian then aksi akan dijalankan. Nah, ketika bagian then itu dijalankan, maka akan mengubah set fakta dan terjadi penambahan fakta baru di database. Nah, seperti inilah kurang lebih algoritmanya ya untuk yang inference teknik. Nah, ini adalah skema dari inference teknik. Kita memiliki rule ya dalam knowledge base. Rule-nya adalah if A is X then B is Y. A is X itu ada di database. Sehingga rule ini fire ya. Ketika rule ini fire, maka fakta B is Y itu akan ditambahkan di database. Nah, sebenarnya tadi inference itu nanti ada dua metode, forward chaining dan backward chaining. Nah, kita sedikit dulu nih melihat cara kerja dari forward chaining. Nanti di slide berikutnya kita akan belajar detail bagaimana forward chaining bekerja. Misalkan di dalam database ya terdapat 5 fakta A, B, C, dan E. Nah, kita ingin mengetahui apakah fakta Z bernilai true. Ada 3 rule di dalam knowledge base. Rule yang pertama, if Y is true, and D is true, then Z is true. Rule yang kedua, if X is true, if X is true, and B is true, and A is true, then Y is true. Rule yang ketiga, if A is true, then X is true. Nah, kita lihat ya, kalau kita eh, jalankan, maka akan terbentuk rantai inferensi seperti ini. Nah, gimana bisa terbentuk kayak gini? Nah, di sini kita balik lagi ya ke slide sebelumnya. Jadi di dalam forward chaining, ketiga rule ini akan diperiksa. Meriksanya dari mana? Dari rule paling atas atau rule pertama. Nah, tadi kita sudah lihat ya requirement-nya. Database itu terdapat 5 fakta A, B, C, dan A, B, C, D, dan E gitu ya. Nah, kita jalankan dulu ya untuk cycle yang pertama. If Y is true. Y ini ada nggak di database? Nggak ada ya. Y-nya nggak ada di database. Yang ada cuma A, B, C, D, dan E. Nah, sehingga rule 1 ini tidak valid ya. Lanjut ke rule 2. If X is true, and B is true, and E is true, dan Y is true. Ini valid nggak kira-kira rule 2 ini? Juga tidak valid. Kenapa jadi tidak valid atau tidak dinyalakan? Karena X tidak ada di database. Sekarang lanjut ke rule 3. If A is true, then X is true. Nah, rule 3 ini jalan valid nggak? Valid ya. Kenapa jadi valid? Karena A ada di database. Nah, karena ini valid, maka di cycle yang pertama itu kita apa namanya? Ketambahan fakta baru di database yaitu fakta X. Nah, jadi hasil dari cycle pertama itu fakta X ditambahkan ke database yaitu di rule 3 ini. Nah, sehingga X ini di sini ya. Nah, if A then X. Nah, baru sampai sini nih cycle yang pertama. If A then X. Ini ada A dan X ya. Baru itu yang terbentuk. Sedangkan yang B, E, Y, D, Z belum. Hanya sampai A dan X. Saya balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke cycle 2 ya. Karena belum sebelum semua rule-nya di, apa, dijalankan.
Balik lagi, ingat rule yang sudah fired itu nggak lagi dijalankan. Kembali rule 1 dijalankan pada cycle yang kedua. If Y is true, and D is true, then Z is true. Saya ulang ya, rule 1 tadi. If Y is true, and D is true, then Z is true. Nah ini juga belum bisa dijalankan, belum fired. Ya karena fakta Y nggak ada di database. Yang ada kan fakta X ya tadi, Y-nya belum. Lanjut ke rule yang kedua. If X is true, and B is true, and E is true, then Y is true. Nah, rule 2 ini fired. Nah, kenapa jadi fired? Karena fakta X, fakta B, dan fakta E ada di database. Fakta X ini kan jadi ada di database karena tadi di cycle 1 ditambahkan. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat lagi rantai inferensinya seperti ini. If A dan X ini tadi pada cycle yang pertama ya. Kemudian pada cycle yang kedua, if X and B and E dan Y. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, kemudian lanjut lagi ke cycle 3. Nah, di cycle 3 itu kita tadi tinggal rule 1 ya. Berarti rule 1 coba kita apalagi kita eksekusi lagi. If Y is true, and D is true, then Z is true. Saya ulang rule 1. Pada cycle yang ketiga, if Y is true, and D is true, then Z is true. Nah, ini fire ya. Kenapa? Karena tadi Y-nya sudah ada di database. Nah, sehingga rantai inferensinya bentuknya seperti ini. Ya. If A then X, if X and B and E then Y, if Y and D then Z. Nah, seperti itu ya, kawan-kawan. Semoga bisa dipahami nih oleh kawan-kawan semua. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya dari gambar rantai inferensi. Nah, di sini saya detailkan lagi nih. Saya detailkan dalam bentuk slide biar teman-teman bisa membaca-baca lagi. Nah, pertama tadi aturan 3 dinyalakan untuk menyimpulkan fakta baru X dari fakta A yang diberikan. Itu tadi pada cycle yang pertama ya. Pada cycle yang pertama hanya menambahkan satu fakta, yaitu fakta X. Kemudian cycle yang kedua, aturan pertama dilewati dulu karena tidak match. Kemudian aturan 2 dinyalakan. Ya, karena fakta faktanya itu tadi ya B, E, dan X-nya kan sudah ada di database. Nah, sehingga di sini kita menambahkan lagi fakta Y di database. Lanjut ke cycle 3, aturan 1 ini bisa fire, dinyalakan sehingga fakta Z ditambahkan ke database. Kapan aturan harus dinyalakan? Ya ada dua metode. Yang pertama adalah forward chaining dan yang kedua adalah backward chaining. Nah, tadi kita sudah mempelajari sedikit tentang forward chaining. Nah, kita akan pelajari lebih detail lagi tentang forward chaining. Nah, forward chaining ini disebut dengan data driven reasoning atau penalaran berbasis data. Aturan yang pertama kali dijalankan itu berada paling atas ya. Jadi selalu nih aturan yang pertama dijalan itu pasti paling atas atau aturan pertama. Saat fired atau dinyalakan, aturan menambahkan fakta baru dalam database. Aturan ini hanya dijalankan sekali. Jadi kalau dia sudah jalan, jangan dijalankan lagi nanti di cycle berikutnya. Siklus pencocokan ini akan berhenti ketika tidak ada aturan lebih lanjut yang bisa dinyalakan. Nah, mungkin membaca dari slide ini masih ada kebingungan mungkin ya. Nah, kita akan lihat di studi kasus agar lebih jelas. Nah, materi expert system di dalam video ini ya secara keseluruhannya itu mengambil dari textbook yang berjudul Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent System karangan Michel Tepetsky. Nah, begitu juga dengan studi kasusnya ya, juga diambil di buku ini. Nah, di sini kita akan mengerjakan studi kasus expert system reward terhadap karyawan berbasis forward chaining. Nah, di sini studi kasusnya saya
tambahkan beberapa penjelasan supaya kawan-kawan lebih mudah memahaminya. Di dalam expert system kita memiliki beberapa komponen ya, fakta-fakta, aturan-aturan serta inference engine. Nanti inference engine-nya mau pakai yang mana? Forward chaining atau backward chaining. Nah, di sini kita akan pelajari dulu tentang yang forward chaining. Fakta-fakta. Nah, fakta-fakta ini akan kita simbolkan dalam bentuk alfabet huruf kapital ya, mulai dari A B C D E sampai L M X Y Z N. Nah, di situ sudah saya kasih keterangan yang A itu apa, B itu apa gitu ya. Nah, nilainya nanti true dan false. Kemudian fakta-fakta tadi akan kita rangkai, kita susun ya dalam bentuk rules. Rule yang pertama, if Y, N, D, then Z. Rule yang kedua, if X, N, B, N, E, then Y. Rule yang ketiga, if A, then X. Rule yang keempat, if C, then L. Rule yang kelima, if L, N, M, then N. Nah, fakta yang ada di database ya, A, B, C, D, dan E. Atau bisa eh, dibayangkan, kalau kita minta input dari user, fakta A, B, C, D, dan E ini diisi oleh user dengan true atau yes gitu ya. Nah, kita akan menguji apakah Z bernilai true. Kemudian kita juga akan lihat apakah ada rule yang tidak bisa menyala. Hasil perhitungan forward chaining dapat digambarkan melalui bagan ini ya teman-teman ya. Secara ringkas dapat kita lihat di gambar ini. Nah, yang pertama cycle 1. Cycle 1 tadi fakta awalnya apa tadi? Ada fakta A, B, C, dan E di database ya. Kita akan jalankan dulu rule yang paling atas, yaitu yang if Y, N, D, dan Z. Ini nyala nggak? Match nggak? Kalau match fire ya, tapi kalau dia nggak match ya nggak fire. Nah, ini aturan pertamanya nggak match nih, sehingga ini dilewati dulu aturan pertama. Lanjut ke aturan yang kedua. If X, N, B, N, E, dan Y. Ini juga nggak match. Kenapa? Karena fakta X itu nggak ada di database. Nah, kalau yang pertama tadi, ya rule yang pertama fakta ini nggak ada di database. Jadi jadi rule 1 dan rule 2 ini dilewati dulu. Lanjut ke rule yang ketiga pada cycle yang pertama. If A dan X, A ada di database ya, sehingga ini match dan fire. Kalau fire berarti X ditambahkan di dalam database. Ya, fakta X ditambahkan di database. Lanjut ke rule berikutnya. If C dan L, C ada di database. Sehingga ini match dan fire ya. L, fakta L ditambahkan di database tadi sini. Nah, kemudian fakta yang kelima, if L, N, M, dan N ini tidak match ya, sehingga tidak fire. Jadi ini tidak juga dilewati dulu. Lanjut ke cycle yang kedua. Nah, pada cycle yang kedua ini, di database itu terdapat fakta A, B, C, D, E, X, L. Oke. Nah, tadi kalau di cycle pertama, di database itu ada A, B, C, D, dan E. Di cycle kedua, A, B, C, D, E, X, L. Baik, kita lanjutkan ya, mulai dari rule yang pertama. If Y, N, D, dan Z. Ini bisa fire nggak? Max and fire nggak? Enggak ya, karena Y belum ada di database. Ya, jadi ini kita lewati dulu. Lanjut ke rule yang kedua. If X, N, B, N, E, dan Y. Rule kedua ini max ya, sehingga fire. Yang mengakibatkan fakta Y itu ditambahkan di database. Nah, rule yang ketiga dan rule keempat ini ya jangan lagi dijalankan karena sudah fire tadi di cycle yang pertama. Rule yang kelima tidak cocok dengan fakta apapun sehingga ini dilewati aja. Nah, lanjut ke cycle yang ketiga. Di cycle yang ketiga ini kita lihat kita menuju ke rule yang pertama kembali. If Y, N, D, if Y, N, D, then Z. Nah, ini max and fire ya. Kenapa? Karena Y ada di database, sehingga fakta Z ditambahkan di database.
Nah, perhitungan selesai. Ya. Nah, di sini kita lihat ada fakta yang tidak bisa dijalankan. Ada rule yang memang nggak bisa dijalankan, yaitu rule yang LNM dan N. Nah, ini nggak nyala sama sekali nih. Nah, di sini saya jelaskan kembali ya dalam bentuk slide detail perhitungan setiap cycle. Nah, tadi kita recap lagi ya. Pada siklus pertama atau cycle pertama hanya dua aturan yang menyala, yaitu aturan 3 dan aturan 4. Syarat aturan menyala itu pada bagian kondisi, fakta-faktanya harus ada di database. Nah, kemudian ketika max ya, maka fakta baru ditambahkan di database. Di cycle satu ini, hasil perhitungan akhirnya adalah ketambahan fakta X dan fakta L. Kemudian pada cycle yang kedua, ya, eh, aturan pertama masih belum jalan ya. Kemudian lanjut ke aturan yang kedua, if X, NB, NE, dan Y ya. Nah, di sini X kan sudah ada di database. Sehingga eh, Max and Fire faktanya ditambahkan di database. Kemudian pada cycle 3 ya, kita kembali ke aturan satu. Kita cek kembali rule itu if Y, ND, dan Z ini Max and Fire ya. Sehingga fakta Z ditambahkan di database. Sehingga Z bernilai true ya. Dapat dikatakan jawabannya Z bernilai true. Nah, pada siklus ini proses berhenti karena bagian if dari aturan 5, if L, N, M, dan N tidak cocok dengan semua fakta dalam database. Dan karenanya aturan 5 ini tidak menyala. Ya. Silakan kawan-kawan menjawab kuis ini supaya pemahamannya menjadi lebih lengkap. Nah, di sini eh, expert sistem penasihat keuangan. Kasusnya, seorang user ingin berkonsultasi apakah tepat jika dia berinvestasi pada saham IBM. Variabel yang digunakan, ya, fakta-faktanya A sampai G. Nah, setiap variabel atau setiap fakta ini bernilai true atau false. Nah, kemudian fakta yang ada ya di sini A dan B. Di database berarti pertama kali ada fakta A dan fakta B. Nah, kemudian rule-nya seperti ini ya, ada 5 rule. Nah, kemudian kita simplikasi rule-nya ya dalam bentuk alfabet. Rule yang pertama if A, N, C, dan E. Rule yang kedua if D, N, C, dan F. Rule yang ketiga if B, N, E, dan F. Rule yang keempat if B dan C. Rule yang kelima if F dan G. Nah, jelaskan solusi menggunakan forward chaining. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.